He's coming soon.
serahkan anak sekolah sabelan tahan Bapak ya. Baru ata Yahweh Elohenu melha olam, baru ata Yahweh Elohenu melha olam, asar kitsanu bemisatel barim. Yisimaik Elohim ke Efraim Sarah Rifka Rahel Boleh. Bapak, kami menyerahkan anakmu sekolah sahabat di dalam tanganmu, Tuhan yang campur tangan, biarlah sejak dari masa kecil kanak-kanak dia menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang, agama keturunan, kemiskinan, kecelakaan maut, penyakit dan kemudahan kami tolak usir demi nama Adonai Yesus Masih. Bila yang ada dalam diri anakmu ini hanya kekayaan, kemuliaan, sukacita dan sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan saya 10 kali lipat dibanding anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapak Yahweh, kami bersyukur kami atas penyertaan-Mu yang sempurna. Sebentar kami akan merenungkan daftar Elohim-Mu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilat-Mu dengan urapan yang sama. Kuasa dalam pikiran kami berbicara ya Ruh Kodes, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu demi nama Adonai Yesus Masih. Amin. Shalom Aleichem. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Yes. Anak Nuha, kita itu Sangat istimewa. ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan daftar Elohim yang saya beri judul Tamid Hodu atau selalu bersyukur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata bersyukur itu sangat mudah diucapkan, sangat gampang. Siapapun pasti bisa berkata saya bersyukur. Tetapi dalam prakteknya itu tidak mudah dipraktekkan, saudara. Karena kenapa, saudara? Orang saat dia punya segala sesuatu mungkin akan mudah berkata saya bersyukur, saya diberkati, saya sehat, sangat mudah. Tetapi begitu orang itu mengalami keterpurukan, mungkin mau makan susah, mungkin usahanya gagal, mungkin banyak sakit penyakit, gimana mau bersyukur? Apalagi kalau sudah punya masalah, kadang suami istri bisa ribut, saudara, betul gak? Bisa berantem, bisa bermusuhan, orang kakak adik bisa bermusuhan, tetangga kanan kiri bisa berantem, saudara. Kenapa bisa seperti itu? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, karena banyak masalah, sehingga orang akan berkata bagaimana saya harus bersyukur dong, saya punya masalah berat, saudara. Tetapi kitab suci itu mengajarkan, saudara, kalau kita diajar untuk selalu bersyukur, saudara. Kadang dalam menjalani kehidupan ini ada banyak tantangan dan banyak sekali mengalami situasi yang sulit. Bisa yang dihadapi itu ya sakit, ekonomi, khawatir, dan lain-lain, saudara. Tetapi kitab suci mengatakan demikian, saudara. Dalam kitab suci dituliskan dalam kitab Kohelet atau Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Di situ dikatakan demikian. Et hakol asayave behito et ha olam. Natan beliba mipli aser lo yimsa ha adam. Et hama ase aser asa ha Elohim melos wa atsof. Yang artinya, saudara, dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya Bapak Yahweh itu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia juga telah menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Nah, dapat Elohim mengajarkan kita bahwa ternyata Bapak Yahweh itu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ada orang yang mereka-reka jahat terhadap kita, tapi justru mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Ada orang yang mereka-reka jahat nih. Waduh, wis ibaratnya tak gali lubang dan orang jatuh. Justru dia tidak jatuh, malah orang lain yang jatuh. Nah, bisa seperti itu, saudara dikasih. Atau dia sendiri yang jatuh. Nah, dikatakan dia juga telah menaruh kekekalan dalam hati mereka. Tanpa itu manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Artinya, saudara, kalau kita mau melihat pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir kehidupan kita, lihatlah hal-hal yang baik. Amin. Lihatlah hal-hal yang baik yang ternyata bahwa Bapak Yahweh itu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Makanya kenapa kita dalam menghadapi segala sesuatu itu diajar untuk bersyukur. Saudara,
diajar untuk bersyukur. Hari ini mungkin saya nggak punya uang, tetapi saya sudah bisa makan, itu suatu ucapan syukur. Amin. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang yang hari ini tidak bisa makan. Amin. Sama dengan saudara, hari ini saya mengalami sakit gigi misalnya. Gigi itu kalau sakit luar biasa, saudara. Tapi saya bersyukur karena masih banyak orang yang di rumah sakit terbaring, bahkan mau makan saja susah, mau tidur saja susah, sakitnya luar biasa. Amin. Artinya kita diajar untuk bersyukur. Hari ini saya tidak panen, saya gagal. Bahkan mungkin kalau saya jual nggak laku, tapi saya bersyukur karena panen saya masih bisa saya pakai untuk masak di rumah sendiri. Amin. Artinya segala sesuatu itu luar biasa, mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, banyak orang di kitab suci, contoh banyak tokoh di kitab suci, saudara, yang lebih dahulu mengalami kehidupan yang sulit, banyak masalah, dan kadang diperadabkan dalam situasi yang antara hidup dan mati. Di kitab suci sudah banyak orang yang dituliskan, tokoh-tokoh kitab suci. Contoh yang pertama yaitu Yitzhak. Yitzhak itu nyaris mati, artinya hampir mati. Yitzhak itu, saudara, nyaris mati jadi korban bakaran ayahnya Abraham. Coba ya, saudara, anaknya nyaris, artinya hampir nyaris dia mati saat dia mau dikorbankan. Artinya bersyukur kalau dia masih dapat kesempatan hidup. Amin. Sama saudara, kalau kita ini, wah saya tadi lewat di jalan, ada mobil kenceng, hampir saja saya diserempet, saya bersyukur. Nyaris saya mati, tapi Tuhan tolong saya. Berarti saya hidup, saya hal yang mendatangkan kebaikan. Berarti kalau saya hidup masih saya gunakan untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Jadi Abraham, Yitzhak itu nyaris mati. Kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 10. Panjang, nggak usah dibaca. Tapi saya yakin saudara sudah tahu semua ceritanya, kisahnya bagaimana Yitzhak itu mau dikorbankan. Kemudian contoh yang kedua, Lot. Lot juga sama. Lot juga nyaris mati, saudara, yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kenapa? Karena istrinya berlambat-lambat saat mau diselamatkan. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Lot saomah, satu keluarga meh mati nyaris. Kenapa bisa seperti itu, saudara yang dikasih oleh? Karena istrinya berlambat-lambat. Uang mau diselamatkan aja malas ogah-ogahan. Seperti itu saudara dikasih oleh Bapa Yahweh. Jadi Lot sudah dijemput malaikat di Sodom, masuk ke kotanya, mau keluar saja saudara, lambat. Nanti karena hartanya masih, sampai malaikat itu tarik dia keluar. Lot nyaris mati. Sudah di luar diselamatkan. Sudah selamat belum? Sudah selamat belum? Sudah. Istrinya Lot hatinya masih kepada hartanya, sehingga dia nengok dan menjadi tiang garam. Artinya apa? Harga keselamatan itu begitu luar biasa, saudara. Nah ini ucapan syukur. Tuh syukur saya sudah keluar. Coba kalau saya tidak keluar dari Sodom, apa nggak jadi sate? Ya nggak, saudara? Artinya benar-benar ini hal yang luar biasa, tertulis dalam kitab Bereshit atau Kejadian 19 ayat 16. Kemudian contoh yang ketiga, ucapan syukur itu meluap. Ternyata sebelum saya mengalami, jauh sebelumnya, kita nggak ngalamin toh sampai hujan belerang, kita nggak ngalamin toh mau jadi korban bakaran. Tapi nabi-nabi, orang-orang tokoh kitab suci zaman dulu sudah mengalami jauh lebih mengerikan. Yang ketiga, contoh yang ketiga, ada Hananya, Asaria, Misael atau Sadra, Mesak dan Abednego. Dia juga nyaris mati di dapur api, tapi Tuhan tolong luar biasa. Artinya sekalipun di dapur api, sekalipun dalam hujan badai, tetapi kalau di dalamnya ada Yeshua HaMashiach, maka nggak mungkin mengalami apapun. Amin. Kita nggak mengalami goncangan. Sama dengan waktu Yeshua bersama murid-muridnya naik perahu, dan Yeshua tertidur di buritan kapal. Kemudian terjadi gelombang angin sakal yang begitu besar, sehingga murid-muridnya panik semuanya. Padahal murid-muridnya itu nelayan. Coba saya tanya nih, saudara naik perahu ke Parangtritis berani nggak? Tapi bagi orang sana udah biasa, saudara, karena dia udah biasa naik perahu, saudara, seperti itu. Gelombangnya besar, dia tenang-tenang aja. Coba kita nggak usah gelombang besar aja, lihat ombaknya saja wis takut, betul nggak?
Nah, murid-muridnya Yesua banyak nelayan, tapi kenapa dia takut, panik, saudara? Itulah masalah yang datangi seringkali seperti gelombang yang menyerang kita. Padahal di dalamnya ada Yesua. Seharusnya kita kalau di dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, dalam kehilat kita, dalam pekerjaan kita, usaha kita ada Yesua, nggak perlu panik. Amin. Karena pasti Tuhan tolong. Jadi kalau naik perahu itu muridnya Yesua naik perahu, ada Yesua. Kalau tenggelam masa Yesua nggak ikut tenggelam? Jadi selama ada Yesua nggak mungkin tenggelam. Amin. Saya yakin karena ada Yesua, rumah tangga saya nggak mungkin tenggelam, usaha saya nggak mungkin bangkrut, usaha saya nggak mungkin kolab selama ada Yesua. Sekalipun badai di mana-mana, gelombang di mana-mana, sekarang semuanya ditutup gara-gara seperti ini segala macam, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Sama dengan Sadrah, Mesak, Abednego atau Hananya, Asra, dan Misael dalam kitab Daniel 3 ayat 19 sampai 25, saudara. Dia ada di dapur api. Tetapi sekalipun di dapur api, saudara, Yesua, Bapa Yahweh tetap ada di sana. Karena kalau umat yang dikasih tetap mesti didampingi, luar biasa. Amin. Itu yang contoh ketiga. Contoh keempat, Daniel yang nyaris jadi santapan singa. Saudara bayangkan, kita lihat di kebun binatang, ini ada kaca tebel, terus singa atau macan datang lewat. Kita yang sindir, orang mungkin nempel. Padahal udah ada sekatnya, saudara. Ini malah jadi satu, dan nggak cuma satu singanya. Istilahnya gitu, saudara, dibuat singa. Tetapi kalau dia bersama dengan Bapa Yahweh sekalipun nyaris mati, nggak mungkin jadi mati. Amin. Itulah yang terjadi. Kemudian yang kelima, Yona atau Yunus yang nyaris mati di perut ikan. Wis mangan nggak bisa nggak di perut ikan? Ada nggak yang jualan di sana es cendol, pecel? Nggak ada di perut ikan. Selama 3 hari 3 malam kita nggak suruh makan sehari lapar, betul nggak? Yona itu di dalam perut ikan dan dia nyaris juga. Apalagi sesuatu di dalam ikan, semua makhluk hidup yang dalam tubuhnya itu dia makan mesti ada cairan seperti asam yang bisa merusak. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang makan apapun begitu masuk ke perut mesti berubah bentuknya saat keluar. Kenapa? Karena ada cairan yang merusak. Ada orang yang pernah ditelan ikan keluar kulitnya melupas karena ada cairan. Nah sama dengan Yona, tapi Tuhan tolong dia. Sekalipun Yona itu nyaris mati di perut ikan, Bapa Yahweh tetap tolong dia. Amin. Yang keenam, Rabi Saul juga nyaris mati tenggelam. Dia nyaris mati tenggelam di laut beberapa kali, digigit ular dan sebagainya. Bapa Yahweh. Artinya kita belum mengalami lebih parah dari mereka. Betul gak, saudara? Saudara pernah mengalami nggak makan sampai 3 hari? Tidak kan? Tetap aja bisa makan, kecuali puasa, ya nggak? Kalau puasa itu niat, tapi bener-bener nggak makan sampai 3 hari, saya yakin nggak ada. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, orang sekarang, saudara bayangkan, zaman sekarang itu jauh lebih enak. Istilahnya, coba dulu zaman perang, mau makan wis susah, nanam aja nggak bisa. Betul nggak? Sekarang saudara mau ke ladang sehari 5 kali bisa, betul nggak? Coba nak dulu zaman perang, saudara bisa ke ladang ngungsi itu, ya nggak mikirin tanaman, yang penting dirinya selamat, saudara. Makanya Tuhan Yesus ajarkan kita ini tamid hodu, artinya adalah selalu bersyukur. Karena kuasa Aba Yahweh besim Yeshua HaMashiach akan terjadi dalam hidup kita. Dengan kita bersyukur, maka Bapa Yahweh itu segala sesuatu apapun yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau kita selalu bersyukur. Jadi saudara yang dikasih, kuasa Bapa Yahweh besim Yeshua HaMashiach itu akan terjadi dalam hidup kita kalau kita selalu bersyukur. Saudara jangan berpikir bahwa saya makan dengan makanan yang mewah itu pasti hatinya nyaman. Belum tentu. Orang yang punya uang banyak, nih, saya punya uang banyak nih. Wah, mungkin sak koper. Tetapi kalau dia sakit, mungkin sakitnya nggak usah susah-susah, sakit gula lah istilahnya gitu. Dia makan pun dibatasi. Padahal beli apa-apa bisa. Tapi kita yang sehat, wah mungkin makan cuma sama sayur, sama sambal, tapi tetap jadi nikmat. Amin. Saudara, saya cuma makan sama ikan asin saja, tok sama sambal, saya bisa nambah makannya. Saudara, artinya tidak perlu mewah, sesuatu bisa dinikmati dan disyukuri, sehingga Bapa Yahweh itu buat segala sesuatu indah pada waktunya.
Amin. Jadi diajar bersyukur. Bagaimana saudara supaya kita bersyukur? Kuasa apa Yahweh bersama Yeshua Masih akan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena saudara, yang pertama, iman atau emunah. Iman itu sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Jadi kalau kita punya iman itu sanggup mengubah segala sesuatu. Saya sakit, mungkin dokter sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dengan iman Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Di Kasiran pernah saya putar ke film waktu saya mendoakan orang Malaysia yang sakit, ya, diabetes, dan dia sudah pandangannya aja 30 cm kabur, dia bilang. Tetapi saya doakan padahal jaraknya jauh, sampai hari ini saya belum pernah ketemu orangnya kecuali kalau video call. Tetapi saudara, yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saat saya berdoa hanya hitungan menit saudara, jam, besoknya sampai dia buat ucapan syukur dan pesta. Saudara bayangkan, Tuhan sanggup dan kuasa doa tidak dibatasi jarak, ruang, dan waktu. Artinya sekalipun jaraknya jauh, waktunya berbeda, Bapak Yahweh sanggup membuat keajaiban. Jadi iman itu menentukan. Iman atau emunah, iman itu sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak mungkin, artinya ini mustahil nggak terjadi, tetapi bisa terjadi karena kuasa Bapa Yahweh. Amin. Karena hanya hitungan sekejap Tuhan sanggup menolong. Ada orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Secara manusia mustahil, tetapi dia hanya menjamah jubah Yeshua sicitnya, dia sembuh. Padahal dia sampai Yeshua tidak bertumpang tangan, hanya menjamah jubah saudara, hanya menjamah sicit. Bapa Yahweh sanggup menolongnya, Yahweh Rafa. Amin. Mengubah sekarang. Matius 21 ayat 22 dikatakan demikian. Bekal mas sepak subit vila wa atema amin tekabluhu, yang artinya saudara, dan segala sesuatu seberapa yang kamu minta dalam doa dengan beriman, kamu akan menerimanya. Amin. Jadi doanya itu dengan iman, bukan doa dengan main-main saudara. Dan segala sesuatu berarti apa saja yang tidak bertentangan dengan dafar Elohim, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Seberapa yang kamu minta apa selama tidak bertentangan dengan firman-Nya. Dalam doa dengan beriman, dalam doa dengan iman, saudara, kamu akan menerimanya. Amin. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu saudara nanam, ini tidak mau nanam, makanya saya di sini dimeloi karena semuanya hampir petani. Saudara nanam, saudara tahu bahwa nanti hasilnya akan bagus apa tidak? Nggak tahu kan? Tetapi begitu saudara mengimani, pasti hasilnya bagus, akan terjadi sesuatu yang bagus. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah inilah yang terjadi saudara. Apalagi kalau orang nanam wortel, nanam kentang, ini misteri. Karena terpendam di dalam tanah. Kalau orang nanam tomat, jagung kelihatan saudara. Ya enggak? Tomat, jagung itu kelihatan, oh nanti hasilnya ini tomatnya udah bagus, brokoli udah. Tapi kalau kentang, kalau wortel kan di dalam tanah kita nggak tahu. Pas nanam, pas dibuka kita nggak tahu. Tuhan sanggup mengubahkan. Amin. Artinya Tuhan itu sanggup. Oh ternyata hasilnya. Makanya saya pernah saksikan kayak si Pak Kali, saudara. Pak Kali itu dulu cerita sama saya waktu nandur berambang. Begitu mulai nanam sampai selesai itu nggak ada hujan sama sekali. Sampai dia wah nggak mungkin dikatakan. Tapi begitu dipanen, dia imani, saya dikirimin berambangnya itu gedenya segini. Hasilnya itu luar biasa. Sampai dikasih berambang gorengnya, dikasih berambangnya saya saudara. Itu saking besar-besarnya saudara. Sampai bapak saya, bapak mertua saya sampai lihat, ini berambang kok besar-besarnya seperti ini. Kayak bawang bombay saudara. Inilah ada sesuatu yang mesti Tuhan sanggup mengubah dari segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, doa itu sanggup melepaskan kita dari situasi yang sulit. Jadi doa itu sanggup mengubah. Kita mungkin nggak ada harapan, wis putus asa, tetapi dengan doa sanggup melepaskan kita dari situasi yang sulit. Contoh, saudara, dalam kitab Yona atau Yunus pasal yang kedua ayat 2. Di situ dikatakan wajib palel Yona el Yahweh Elohai mime hadara, yang artinya lalu Yona atau Yunus berdoa kepada Yahweh Elohimnya dari dalam perut ikan itu, maka dia dilepaskan. Doanya di mana? Dalam perut ikan.
Makanya kita bisa doa dimanapun. Kita di ladang bisa berdoa, di kamar bisa berdoa, naik mobil bisa berdoa, dimanapun kita berdoa dalam situasi yang sulit. Ada orang yang dalam pesawat mungkin lagi turbulen atau dalam badai yang besar, dia berdoa, Tuhan sanggup menolong. Saudara pernah dengar lagu begini, lagu yang bunyinya Amazing Grace, tahu nggak? Saya pernah dengar. Itu tahun mungkin 80-an deh lagu itu, 70 atau 80. Siapa penciptanya dia? Yang ngarang lagu itu adalah John Newton. Dia waktu naik kapal dan kapalnya diserang gelombang yang besar, saudara. Kemudian saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, apa yang terjadi, saudara? Dia di kapal itu dia berdoa dan dia bisa menciptakan lagu itu. Dan dia bilang, kalau saya selamat dari kapal ini, maka saya akan melayani Tuhan. Amin. Dan Tuhan sanggup dimanapun, di tengah badai yang mencekam, dia bisa berdoa dan Tuhan tolong dia. Satu bukti contoh, waktu murid-muridnya naik perahu juga sama, tetapi Yesua sedang ada di bukit dan berdoa. Kemudian di tengah perahu, di tengah danau itu, perahu itu diserang gelombang yang besar. Dan murid-muridnya ketakutan, saudara. Yesua datang berjalan di atas air mendatangi muridnya. Amin. Artinya sekalipun gelombangnya besar di tengah laut sekalipun, Tuhan sanggup datang dimanapun kita berdoa. Amin. Artinya doa itu bisa melepaskan kita dari situasi yang sulit. Dan begitu Yesua datang sampai dikatakan, apakah engkau Tuhan? Jikalau engkau benar-benar guru atau Tuhan Yesua Masiah, suruhlah aku datang. Dan kepa jalan aja di atas air. Itu membuktikan kalau kita punya masalah badai yang sulit, saat kita berdoa Tuhan mau datang sama kita. Tapi yang jadi masalah, mau nggak kita berdoa dan berseru kepada Tuhan? Mau nggak kita berserah berseru kepada Bapa Yahweh? Amin. Saat Elia menghadapi 450 Nabi Baal, belum Nabi Aserah, saudara. Apa yang dilakukan Elia? Dia panggil Yahweh Elohim Yisrael. Dan apa yang terjadi? Api dari Samayim turun, api dari langit turun dan menjilat korban bakarannya Elia. Sampai parit yang ada di sekeliling air yang di sekeliling mezbah bakaran itu kering, terjilat oleh api. Ini situasi yang sulit antara menghadapi ratusan orang dan dia seorang diri. Dikatakan hanya aku seorang diri yang taat menyembah engkau, yang lainnya enggak. Bahkan rakyat Israel, orang-orang Israel tidak, saudara, mulai berbelok. Tetapi Eliyahu sanggup membuktikan. Amin. Itu sesuatu yang dahsyat. Jadi doa itu sanggup melepaskan kita dari situasi yang sulit. Eliyahu juga sama, saudara. Begitu dia mengalami kekeringan, dia katakan apa? Tidak akan turun hujan kalau aku tidak mengatakannya. Dan saudara tahu dia dipelihara oleh siapa? Justru yang memelihara dia bukan seorang konglomerat, tetapi janda Sarfat. Orang yang merawat orang yang memelihara, mempelai Yesua Masiah, mempelai Tuhan juga pasti dipelihara. Amin. Buktinya janda Sarfat karena dia melayani Eliyahu, dia juga dilawat oleh Tuhan, dia juga dipelihara oleh Tuhan. Sampai kelaparan 3,5 tahun, minyak dan tepungnya nggak pernah habis. Amin. Artinya dipelihara oleh Bapa Yahweh, luar biasa. Yang ketiga, ketenangan membuat kita bisa menghadapi segala sesuatu. Nah, kalau kita punya masalah, jangan pernah panik. Paham, saudara? Kalau kita punya masalah, jangan pernah panik. Ketenangan itu membuat kita bisa menghadapi segala sesuatu. Jadi kalau kita punya masalah, tenang saja. Duduk manis sambil ambil saat teduh, sambil berdoa, nggak usah panik, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak, kalau ada order nih, wah, ini pawonku kebakar. Orang panik sih diambil bisa saja. Kalau panik bingung sih diambil bukan air, minyak malahan. Nah itu bisa salah, saudara. Saking paniknya, wah ini mau tanaman saya gagal nih. Sing diambil bukan obat, tapi sing diambil malah obat rumput. Mati kabeh, gitu loh. Jadi jangan pernah kita panik, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ketenangan itu bisa membuat kita bisa menghadapi segala sesuatu. Makanya orang latihan naik motor, nah dia nggak tenang, dia panik, narik rem malah keliru gas. Kenapa? Karena panik. Nah orang latihan itu kan seringkali panik, saudara. Wah baru ketemu
ini latihan nyetir baru ketemu mobil dari sana, wah ini gimana nih, gemeter sudah. Santai aja, sehingga kebanyakan sudah lihat orang latihan mobil mesti ngiri terus. Padahal justru ngiri itu bahaya. Karena kalau ada lubang, ada orang jalan berbahaya. Justru kalau naik latihan mobil itu lihat markanya saja. Selama saya nggak nginjek marka nggak mungkin. Karena kalau kita ngambil jalurnya orang pun dari sana mesti di klakson atau di lampu, betul nggak? Mesti orang udah klakson atau lampu, sehingga nggak mungkin berarti kita ngambil jalurnya orang. Tapi kalau di pinggir malah nyungsep kita saudara. Nah orang yang latihan nyetir mesti ke kiri dulu, bukan terus imo dia tuh latihan ngiri saja, jangan ngiri-ngiri. Karena kalau ngiri malah bahaya, begitu ada lubang dalam masuk kita atau jalan kaki. Karena kan orang konsentrasinya kanan terus. Seperti itu sudah dikasih Bapak ya. Jadi ketenangan itu bisa membuat kita menghadapi segala sesuatu. Nah ada masalah, wah piye Pak Muri, aku di masalah kayak gini, tenang saja. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, waktu menghadapi badai, Yesus katakan apa? Hai badai, tenang, diamlah. Amin. Diam dan tenanglah. Suruh tenang, teduh. Itu artinya kita mengajarkan saat menghadapi badai, jadilah tenang, jadilah teduh. Di dalam kitab Iyob pasal 22 ayat 21 dikatakan demikian. Haskena imo uslam bahem tefuaka Tova, yang artinya perkenalkanlah dirimu kepada dia dan jadilah tenang. Kebaikan akan datang padamu melalui mereka. Perkenalkan dirimu dan jadilah tenang. Nak menghadapi segala sesuatu itu dengan tenang, maka kebaikan itu akan datang kepadamu dari mereka. Amin. Begitu kamu datang, kita mengalami ketenangan, justru semakin banyak yang menguatkan kita. Yang terakhir, yang keempat, selalu bersyukur atas kehendak Elohim dalam hidup kita. Amin. Kuncinya hanya selalu bersyukur dalam kehendak apapun, pasti mendatangkan kebaikan. Di dalam kitab 1 Tesalonika atau 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, Hodu alkal dafar kisehu retson Elohim legabai kemba Masiah Yeshua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim dalam Masiah Yeshua bagi kamu. Artinya mengucap syukurlah dalam segala hal, apa saja. Tadi dulu mengucap syukurlah. Kenapa kok kita disuruh mengucap syukur? Karena itu kehendaknya Elohim dalam hidup kita. Bapak terima kasih, hari ini saya cuma makan nasi sama ikan asin, tetapi besok saya pasti diberkati jauh lebih daripada hari ini. Amin. Bapak Yahweh terima kasih, hari ini pertanianku saya gak maksimal, dapat setengah, tapi saya bersyukur besok saya tanemin lagi pasti 2 kali lipatnya hasilnya. Amin. Segala sesuatu begitu. Bapak Yahweh terima kasih, saat ini saya jualan cuma untung ya 20%, tetapi besok pasti 50%, bahkan 100%. Saya nanam hari ini pasti akan melipat 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Amin. Buktinya siapa? Yitzhak. Yitzhak itu waktu di Gerar terjadi kekeringan dan dia menabur pada saat kekeringan. Bayangin, naburnya saat kekeringan, tetapi dia menuai 100 kali lipat. Amin. Secara logika nggak mungkin, tetapi Bapak Yahweh sanggup dengan luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih Bapak Yahweh, jadilah selalu bersyukur, orang yang bersyukur dalam menghadapi segala sesuatu. Sehingga 4 hal tadi, yaitu iman, doa, tenang, dan yang terakhir selalu bersyukur. Maka saudara pasti akan terlepas dari segala macam masalah dan pergumulan saudara. Sukses besar buat kita semua. Apa yang